Oke, jadi judul perkuliahan kita aljabar linear. Ini harusnya bukan linear tapi linier. Ya, kalau ejaan bahasa Indonesia. Linear ini ejaan bahasa Inggris. Tidak apa-apa. Oke. Saya skip dulu. Oke, jadi di perkuliahan ini ya, perkuliahan aljabar linear ini Anda bisa membuka RPS aljabar linear ya, atau rencana pembelajaran studi ya, rencana perkuliahan ya, rencana perkuliahan. Jadi ini ada 5 kompetensi yang dapat Anda capai ya. Yang pertama yaitu mengenai matriks dan vektor ya. Ini saya yakin di SMA kalian sudah mendapatkan konsep mengenai matriks ya. Kemudian aplikasi dari matriks itu sendiri antara lain di determinan dan inverse matrix. Kemudian mungkin yang 3, 4, 5 ini mungkin yang di SMA saya pikir belum Anda dapatkan, yaitu mengenai eigenvalue. Kemudian yang 4 dan 5 ini adalah vektor ya, kalkulus vektor. Jadi vektor diferensial dan ada vektor integral. Nah, jadi untuk pengajar aljabar linear sendiri ini ada 3 orang. Ada 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian ada Pak Hari dan Pak Faisal Rahutomo. Nah, untuk setengah semester pertama, ini yang mengajar adalah saya semua. Jadi sebelum UTS, atau 8 pertemuan, termasuk UTS, itu yang ngajar saya. Kelas A dan kelas B. Antara lain yang mencakup yang saya ajarkan yaitu adalah CPMK 1, 2, dan 3. Sementara untuk semester kedua nanti akan diampu oleh Pak Hari dan Pak Faisal. Jadi untuk setengah semester pertama atau sebelum UTS ini kelas A dan kelas B ini saya gabung ya, jadi satu sesi ya. Ya karena ini perkuliahannya daring ya, jadi dalam satu sesi ini bisa lebih dari 40 orang. Kalau misalkan perkuliahannya itu di kelas, itu nanti jadi 2 kelas ya. Karena kapasitas satu kelas itu hanya 40 orang. Nah, karena ini perkuliahannya daring, maka agar sama dan juga agar efektif, ya ini jadi satu saja. Ya. Jadi satu, walaupun nanti secara kelas nanti ada 2 kelas. Ya. Ya, jadi sebelum UTS saya, setelah UAS nanti Pak Hari dan Pak Faisal. Oke, untuk buku ya, untuk buku kami memakai buku judulnya Advanced Engineering Mathematics. Ini pengarangnya Erwin Kreyszig. Oke, jadi buku ini banyak dipakai ya, biasanya di di mahasiswa teknik ya, baik di UNS maupun yang di luar ya, di Indonesia atau di luar ya, itu banyak pakai buku ini untuk mata kuliah dasar ya, teknik. Ya. Jadi yang buku ini sangat komprehensif ya, artinya sangat padat ya, sangat padat. Isinya sangat padat. Jadi butuh kesabaran ya kalau mau baca, ini harus diulang-ulang ya, karena padat sekali, banyak rumusnya gitu. Nah, tapi karena padat, jadi dia mencakup banyak hal. Jadi nanti Anda dapatkan di perkuliahan kalkulus 1 dan kalkulus 2. Ya, kalkulus 1 dan 2 ini pakai buku ini. Aljabar linear juga memakai buku ini. Kemudian juga ada tambahan kuliah yang lain, walaupun bukan sebagai buku utama ya, antara lain probabilitas statistik, sinyal sistem, metode numerik. Ini nanti memakai buku ini. Oke, buku ini Anda bisa beli ya terserah mekanismenya bagaimana Anda bagaimana Anda belajar ya. Anda bisa beli atau pinjam ya, atau ya pinjam perpustakaan, pinjam teman. Nah, itu jadi buku ini karena banyak dipakai ada terjemahannya.
terjemahannya bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia ini aja, berarti matematika teknik lanjut ya kalau di Indonesia kan. Ini macam-macam variasi harganya, Anda bisa buka di toko online. Nggak tahu ini asli atau kopian ya. Itu yang jelas pengarangnya Erwin Kreyszig ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya Advanced Engineering Mathematics. Ya, ini karena bukunya banyak dipakai. Oke, untuk penilaian ya, untuk penilaian ini penilaian penilaian kuliah ini ya seperti kalian ketahui ya, kalau kehadiran itu minimal 75%. Jadi di sini Anda kan pertemuannya dalam satu semester itu kan 16. Berarti minimal Anda kehadiran harus 75% atau 12, termasuk UTS dan UAS. Nah, termasuk juga kalau sebelum di kelas saya yaitu sebelum UTS ya. Jadi kalau selama satu semester Anda diperbolehkan tidak hadir selama 4 kali. Kalau selama setengah semester berarti Anda diperbolehkan tidak hadir selama 2 kali. Ya. Ini soalnya sekarang ini ya apa namanya absen itu by system ya online. Jadi bisa ngecek ini hadir atau nggak hadir. Kalau manual kan kadang ngeceknya lama. Ya, jadi ini kehadiran Anda boleh tidak hadir selama setengah semester ini 2 kali. Kemudian kuis nanti karena ini setengah semester ya saya posisinya kuis 10%, UTS 40%. Kemudian nanti di soal-soal ujian, ya, soal-soal ujian itu nanti ada nilai masing-masing CPMK. Ya. Jadi nanti di soal ujian itu soal UTS ya misalkan ya. Nanti ada tulisannya nomor 1 itu CPMK berapa? CPMK 1 ya. Nomor 2 CPMK berapa atau satu lagi. Nomor 3 CPMK 2 dan seterusnya. Jadi ketahuan topiknya soalnya itu dia ngarah ke CPMK mana. Nah, di kurikulum kita ini jadi kalian masing-masing CPMK ini harus lulus ya. Harus lulus. Jadi nggak bisa kalian milih, wah saya ternyata lemah di CPMK 45. Ya, saya cuma belajar yang 1 2 3 aja. Nanti ujiannya kan yang penting nilainya di atas 60. Nggak bisa ya. Anda harus bisa lulus semuanya. Ya, minimal ini 60%. Ya. Nah, karena itu saran saya kalau misalkan di ujian, ya kalian harus belajar dan juga jangan sampai ada jawaban yang dikosongi. Ya. Kalau yang dikosongi, jawaban kosongi ya nggak bisa kasih nilai, ya, nilainya 0 ya. Berarti CPMK tertentu ini tidak bisa lulus. Ya, ini maksudnya ini nilai masing-masing CPMK minimal 60%. Jadi 60% misalkan Anda mengerjakan soal, ya Anda mungkin agak lupa-lupa rumusnya atau penyelesaian, tapi Anda dicoba sebisa mampu Anda, ya kemungkinan mungkin bisa dapatkan 60%. Kalau dikosongkan berarti 0 ya. Kemudian ya ini kami tegaskan kalau kecurangan akademik itu nilainya langsung E. Ya. Kecurangan akademik itu apa? Mencontek ya. Jadi kalau di ujian atau di tugas, ya, tugas yang misalkan sudah dideklarasikan tugas individu, nah itu kan sudah jelas, jadi dikerjakan masing-masing. Kalau tugas kelompok ya boleh saling bertukar pendapat. Nah, jadi kalau ketahuan mencontek itu nilainya E untuk 1 semester itu. Kemudian contoh yang lain plagiasi ya. Plagiasi misalkan di tugas tugas membuat laporan. Ini mungkin kalau di aljabar linear nggak ada ya kalau membuat laporan ya, membuat laporan atau membuat report ya. Ini ternyata plagiasi, plek sama dengan orang lain atau kakak tingkat atau mahasiswa dari perguruan tinggi lain ya, plagiasi, plek sama. Nah, ini langsung I. Oke, kemudian nah ini nanti saya akan upload materinya ini melalui Spada ya, beberapa materinya, slide-slide-nya. Saran saya nanti ini ada slide dari buku Kreyszig.
saran saya jangan baca slide-nya. Slide-nya, karena bukunya padat, slide-nya lebih padat lagi. Ya. Ya, saya yakin Anda nanti akan kesulitan kalau cuma baca slide aja. Tapi akan saya upload di Spada. Nah, di Spada ini silahkan nanti Anda cari ya, Anda cari perkuliahan, nanti linknya ini akan saya copy ke grup. Ini mata kuliah aljabar linier, kode mata kuliahnya EE. Nanti masuknya pakai enrollment key aljabar 2020. Jadi nanti di portal online ini nanti saya akan membuat beberapa soal latihan atau kuis ya. Kuis. Nah, ini kuisnya nanti beda-beda tiap orang ya, karena pakai online, pakai platform ini ya, nanti agar masing-masing bisa latihan ya, tidak bisa mencontek, maka nanti soalnya akan dibuat beda-beda. Jadi bisa ini mudah dengan sistem ini, nanti generate soal per mahasiswa dibuat soalnya beda-beda, itu bisa. Oke. Nah, kemudian untuk absensi ya, absensi ini absensi nanti di OCW ya, di OCW. Tapi kemarin saya dapat laporan kalau ada beberapa yang belum punya login SSO ya. Nah, ini untuk minggu pertama ya. Untuk minggu pertama ini silahkan Anda yang sudah punya SSO absen dulu di sini. Sekaligus untuk latihan ya, untuk absennya. Absen. Ini saya buat longgar ya sampai jam 1. Ini absennya dari untuk hari ini dari jam 9 sampai jam 12 malam. Coba Anda login di sini yang punya SSO, kemudian absensi masing-masing di sini. Oke. Nah, karena masih minggu pertama, ini saya kasih kelonggaran bagi yang belum punya SSO. Nanti silahkan, mungkin di minggu depan nanti absensi yang ini akan saya buka lagi sebentar. Akan saya buka. Ya. Nah, tapi untuk hari ini, coba kalian semua login SSO, kemudian absen. Ya. Sudah punya SSO semua enggak? Sudah, Pak. Ada yang belum. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, yang sudah silahkan dicoba ya masing-masing ya. Ini saya bisa lihat yang belum siapa aja. Ya, karena masih coba-coba ya, kalian juga orientasi latihan. Nanti ini untuk latihan saja, untuk nyoba-nyoba. Nanti kalau minggu ketiga, keempat, kelima baru kita buat ini absensinya. Di absensinya biasanya kalau di kelas saya itu saya buat longgar ya. Jadi walaupun kelasnya mulainya jam 9, selesai jam 11, tapi absennya saya mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang misalkan. Jadi mungkin kalau ada yang koneksinya putus-putus, itu bisa ini minta tolong temannya. Minta tolong temannya atau ke tempat yang internetnya bagus ya. Jadi span-nya biasanya saya buat agak longgar ya. Nah, tapi karena ini sistemnya online, maka dia akan kalau sudah waktunya sudah habis, ya sudah nggak bisa absen lagi ya, akan menutup secara otomatis. Ya. Jadi kalau Anda lupa absen dan kuliah sudah saya tutup, itu tidak bisa diperbaiki, saya tidak bisa memperbaikinya. Ya. Nah, jadi untuk yang minggu pertama ini kuliahnya akan saya buka terus sampai minggu depan ya. Ya. Sampai Anda dapat SSO semua. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang tanyakan mengenai intro? Ini saya copy ya. Saya copy. Saya copy link sepadanya, Anda bisa sambil-sambil. Saya kirim di grup link sepada dan enrollment key-nya. Oke, selanjutnya ada yang tanyakan mengenai kuliah?
yang belum jelas, silahkan tanya ya. Jangan. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, nanti kalian bisa tanya-tanya di grup ya. Kemudian ya kita langsung lanjut aja kuliah ya. Kuliahnya ini. Oke, nah kita langsung mulai kuliahnya aja ya, biar pemanasan. Oke, jadi kalau Anda buka di bukunya Crazy, itu nanti ada part-partnya ya, ada bagian-bagiannya ya. Ada berapa ini? Saya lihat ini ada 6 bagian ya. Jadi bagian pertama atau part A itu ke kalkulus, part B aljabar linear, kalkulus vektor, part C sinyal dan sistem, part D misalkan probabilitas statistik. Lumayan lengkap ini bukunya, jadi ya cobalah Anda baca-baca di buku ini. Nah, jadi di part B ini atau di aljabar linear ini ada dua buah ini besar ya, materi besar yaitu aljabar linear dan kalkulus vektor. Nah, kalau Anda lihat tadi, ini yang aljabar linear ini yang CPMK 1 sampai 3, kalkulus vektor ini yang CPMK 4 sampai 5. Sampai 5. Terus oke, jadi aljabar linear. Oke, jadi aljabar linear ini merupakan subjek ya, yang belajar mengenai matriks dan vektor, determinan, sistem dari sebuah persamaan linear. Ya. Kemudian vektor space dan transformasi linear, serta eigenvalue. Ya. Jadi kita lihat di sini ada kata kuncinya ya, matriks, determinan, persamaan linear, transformasi linear, eigenvalue. Oke. Oke, kita lihat di sini ada matriks ya. Ya, saya yakin Anda sudah pernah mengenal matriks ya, baik di SMP maupun SMA. Ya. Jadi ini matriks itu merupakan array itu lari ya, array of number, artinya kumpulan dari angka ya, atau fungsi. Array itu kumpulan atau lari di pemrograman nanti akan Anda dapatkan array. Ya. Nah, array-nya itu kumpulannya itu bentuknya kotak, ya, bentuknya kotak. Nah, kalau kotak kan berarti punya panjang dan punya lebar. Berarti array-nya itu 2 dimensi, ya, punya panjang dan punya lebar. Itu adalah matriks. Ya. Kemudian vektor, ya, nanti kita akan lihat vektor itu juga matriks juga, tapi matriks yang hanya punya 1 kolom atau 1 baris. Jadi kenapa kita belajar matriks ya, atau belajar aljabar linear ini? Ini penting karena matriks ini berguna untuk kita bisa mengekspresikan large amount of data, ya. Large amount of data atau fungsi. Ya. Jadi matriks ini kita bisa gunakan apabila data kita banyak. Ya. Nah, kita bisa wakilkan dalam bentuk satu matriks saja. Ya. Matriks. Oke, jadi kalau misalkan Anda ya di SMP atau SMA kita belajar matriks 2x2 atau 3x3 itu akan kita gunakan. Tapi nanti dalam aplikasinya yang lebih kompleks lagi, matriks itu tidak hanya besarnya 2x2, 3x3. Contohnya gambar saja, gambar. Kalau Anda punya gambar kamera resolusinya sampai 1 megapiksel,
Itu artinya panjangnya itu ada 1000, lebarnya ada 1000. Jadi matriks gambarnya itu adalah 1000 kali 1000. Ya. Nah, itu adalah sebuah gambar. Ya. Jadi gambar diwakilkan dalam sebuah matriks 1000 kali 1000. Nah, kalau gambarnya pengen diedit, ya, edit, misalkan pakai komputer ya, ada operasi misalkan apa ya, gambar biasanya kan kalau di Instagram itu dicerahkan, ya, atau digelapkan, kontrasnya ditambahkan. Nah, itu berarti kan ada sebuah operasi ya. Nah, operasinya itu akan melakukan operasi ke gambar tersebut yang merupakan matriks 1000 kali 1000. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau sebenarnya kita belajar matriks, vektor, ini nanti arahnya ke sebuah sistem yang lebih kompleks lagi. Ya, untuk memecahkan sebuah sistem yang lebih kompleks lagi. Nah, sifat-sifat matriks dan vektor ya. Ini vektor kok nggak dijelaskan ya. Oke. Nah, yang atas ini merupakan 1, 2, 3. Ini semuanya adalah matriks ya. Semuanya adalah matriks. Ya. Jadi matriks ini seperti ini dilambangkan. Jadi ada kurung, kurungnya kurung siku ya. Kurung siku. Nah, matriks punya panjang, punya lebar. Nah, salah satu bentuk matriks itu adalah vektor. Vektor itu berarti dia hanya punya satu baris saja atau satu kolom saja. Jadi yang ini dan ini merupakan sebuah vektor. Ya. Ini keseluruhannya matriks, tapi yang dinamakan vektor cuma dua ini. Nah, untuk notasinya, notasi dari matriks, ya, notasi dari matriks itu dilambangkan dengan kalau sebuah variabel itu isinya matriks itu dilambangkan sebagai sebuah huruf tapi kapital ya. Kapital dan di bold tebal. Ya, jadi misalkan ini Anda punya matriks ya. Itu kita bisa lambangkan ya. Bisa lambangkan ini A bold dan tebal. Ya. Kalau kita pengen mau ngasih tahu dia ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian. Nah, kita bisa kasih lambang ini ya, lambang kurung rawal, huruf A kecil, kemudian panjangnya berapa, barisnya berapa, dan kolomnya berapa. Ya. Baris dan kolom. Oke, jadi matriks ini merupakan dinamakan mempunyai ukuran ya, M kali N. Di mana M ini adalah baris, N itu adalah kolom. Ini perlu diingat-ingat ya, walaupun simpel tapi mungkin agak balik-balik ya. Jadi mungkin kita tidak perlu membuat istilah panjang lebar, tapi kalau matriks baris dan kolom. Ya. Jadi matriks baris dan kolom biasanya M kali N, M itu baris, ya. Baris, N itu kolomnya. Ya. Nah, itu perlu diingat. Jadi kalau matriksnya M kali N atau P kali Q, A kali B, yang disebutkan pertama itu adalah barisnya. Yang disebutkan kedua baru adalah kolomnya. Nah, termasuk juga ini A, J, K. Nah, ini berarti lebar barisnya berapa, K itu lebar kolomnya berapa. Nah, ini ukuran sebuah matriks ya, M kali N ini. Oke, jadi perlu diingat-ingat tadi. Yang awal disebutkan baris, kolom. Baris, kolom. Ya, saya kira kalau di yang lain ya, atau nanti tidak bingung, nggak usah. Oke. Oke, kemudian yang kedua ini adalah vektor ya. Jadi vektor ini merupakan matriks yang hanya memiliki satu row saja, satu baris saja atau satu kolom saja. Nah, ini biasanya dinotasikan, dilambangkan sebagai
huruf, tapi huruf kecil yang dia di bold, ya, di bold. Jadi kalau kita ingin tahu panjangnya berapa, ini bisa dinotasikan seperti ini. AC, berarti lebar row-nya atau lebar kolomnya sebesar J. Ya, kalau di teori tidak ada perbedaan antara baris dan kolom. Vektor baris dan vektor kolom, ya. Sama, ya. Vektor baris, vektor kolom tuh ya yang namanya vektor ya bisa baris, bisa kolom. Tapi kalau Anda mengoperasikan misalkan di MATLAB, ya, di program komputer, itu nanti beda, ya. Dia satu baris atau satu kolom nanti beda. Tapi kalau pengertian di aljabar linear di perkuliahan ini, satu baris atau satu kolom itu sama, yaitu satu vektor. Oke, kemudian balik lagi ya, istilah dari matriks tadi ya. Kalau lebar sama dengan lebar kolom sama dengan lebar baris ya, lebar baris M sama dengan jumlah kolom ya, itu kita namakan square matrix ya. Ya, matriks persegi ya, atau square matrix saja ini biar nggak bingung, square matrix. Kemudian kalau misalkan jumlah baris dan kolomnya itu berbeda, kita sebut rektangular. Ya, square itu persegi, istilahnya apa ya? Kalau di matematika kan persegi ya kalau square. Kalau rektangular itu persegi panjang. Di baris dan lebarnya nggak sama. Baris dan kolomnya nggak sama. Rektangular. Jadi kalau square matrix itu ciri-cirinya karena sama dia memiliki diagonal ya, memiliki diagonal miring ya dari kiri ke kanan ya. Jadi misalkan ini kotak ini matriks ya, diagonalnya berarti n kali n ini sini ke sana. Itu diagonalnya, main diagonal dari A. Jangan kebalik ya, bukan ini, bukan dari bawah ke atas ini, tapi dari atas ke bawah miring ini diagonal. Oke, balik lagi ke vektor. Ini vektor ya. Oke, ini persamaan matriks ya. Dua buah matriks sama kalau misalkan masing-masing elemennya matriks ini sama. Jelas ya. Kalau salah satu elemennya beda ya dianggap beda. Walaupun Anda punya matriks 1000 kali 1000, yang beda cuma satu elemen saja ya beda. Penjumlahan dan pengurangan matriks ini hanya bisa dilakukan kalau matriksnya itu memiliki size-nya yang sama. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau operasi penjumlahan itu kalau size-nya sama itu bisa dilakukan. Kalau size-nya beda nggak bisa. Kemudian perkalian skalar ya. Perkalian skalar itu jadi perkalian sebuah matriks dikalikan dengan nilai skalar ya. Skalar itu berarti nilai tunggal. Misalkan di sini nilai tunggal C ya. Kita bisa tuliskan sebagai C kali A. Atau seperti ini. Ya, kalau dikalikan berarti kita kalikan masing-masing elemen itu dengan nilai skalar C. Enggak ada contohnya ya. Oke. Oke, ini ada beberapa sifat penjumlahan dan perkalian skalar matriks ya. Oke, jadi ini sifatnya ini ya bisa dibalik ya, AB dan BA. Kalau nggak salah ini asosiatif ya. Kemudian ini bisa operasi ini dulu atau operasi ini dulu ya. Jadi distributif kalau nggak salah ya. Terus kemudian ini berarti penjumlahan identitas.
Maaf, yang asosiatif distributif itu yang perkalian ya. Jadi yang sifatnya yang A ini komutatif ya. Komutatif, jadi ini bisa dijabarkan ya, CA plus CB, kemudian asosiatif ya. Ini jadi bisa kita jabarkan ya. Ya kurang lebih kalau di matematika ya kurang lebih sama lah dengan bilangannya. Sifat-sifat matriks tersebut. Cuma kalau matriks, kalau penjumlahan harus sama size-nya ya. Nah, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu adalah perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks ini adalah perkalian dua buah matriks. Ya. Oke, jadi misalkan ini operasi C sama dengan A, B. Nah, kita lihat di sini ya, ini perkalian antara dua buah matriks A dan B. Ya. Jadi perkalian matriks ini mungkin sudah Anda pelajari di SMA ya. Jadi baris, matriks A baris punya baris dan kolom. Ini matriks B punya baris dan kolom ya. Jadi syarat agar bisa terjadinya perkalian matriks itu adalah jumlah kolomnya yang di depan ini sama dengan jumlah baris yang di belakang. Ya. Hasilnya adalah baris yang di depan dan kolom yang di belakang. Nah, ini syarat terjadinya perkalian matriks ya. Kalau itu tidak terpenuhi ya tidak bisa dikalikan. Ya. Jadi ini C11 ini sama dengan A11 kali B11 ditambah A12 kali B21 tambah A13 kali B31 ya, dan seterusnya. Oke, jadi kalau seperti ini ya, Anda mengingat-ingatnya ya. Ini kalau baris pertama dikalikan kolom pertama, ini berarti elemennya berarti yang pertama dan pertama. Ya. Kalau baris kedua dikalikan kolom pertama, berarti dia elemennya yang baris kedua dan kolom pertama. Seperti itu terus. Ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ini perkalian dari matriks A dan B ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat barisnya. Hasilnya adalah barisnya sama dengan yang pertama, kolomnya sama dengan kolom yang kedua. Oke. Nah, ini untuk matriks ini tidak berlaku kalau dibalik ya. Kalau dibalik. Jadi AB, kalau kita balik B dan A, B kali A, beda ya. Beda. Nah, bahkan kalau B kali A ini karena jumlah kolomnya B beda dengan jumlah barisnya A, maka dia tidak bisa dikalikan atau di sini adalah not defined. Jadi di sini berlaku sifat non komutatif, artinya nggak bisa dibalik ya. Oke. Oke, itu perkalian matriks, kemudian transpose ya, matriks transpose yaitu operasi transpose yaitu adalah kita mengambil bentuk transpose dari sebuah matriks ya. Nah, jadi gampangnya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kita switch baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau matriks transpose-nya A ini berarti tadi kolomnya K ya, sekarang jadi di depan. Baris D sekarang jadi di belakang.
Oke, jadi kalau sebuah matriks kalau ditranspos 2 kali ya, dia jadi matriks itu sendiri. Kemudian juga berlaku sifat seperti ini ya. Ini beberapa sifat dari matriks transpos. Kemudian ada beberapa bentuk matriks yang lain ya, atau matriks spesial matriks ya. Nah, di sini ada simetrik ya. Matriks yang simetrik dan skew simetriks ya. Jadi matriks simetrik itu artinya kalau sebuah matriks yang square matriks ya, yang baris dan kolomnya sama, itu kalau ditranspos itu sama ya, atau jadi matriks itu sendiri. Jadi mau ditranspos berkali-kali ya sama, misalnya itu sendiri. Nah, kalau skew simetriks kalau ditranspos itu hasilnya adalah minus dari transpos itu sendiri. Nah, kita lihat nanti contohnya. Nah, ini AT sama dengan AT sama dengan minus A. Ini yang simetrik, ini yang skew simetrik. Nah, contohnya ini ya. Contohnya matriks yang simetris seperti ini. Ini kalau Anda balik atau Anda transpose, ini hasilnya sama, ini itu sendiri. Nah, sementara yang skew simetrik, ini kalau Anda transpose, hasilnya minus. Hasilnya minus itu sendiri. Minusnya dari B. Ya. Oke. Kemudian ada bentuk lain, yaitu adalah triangular matrix ya. Matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini ada dua buah jenis ya. Jadi yang bisa dibagi upper triangular sama lower triangular. Oke, jadi yang upper triangular ini yang matriks yang hanya punya nilai di diagonal dan di atasnya diagonal. Sementara kalau yang lower triangular itu yang di diagonal dan di bawahnya main diagonal. Oke, kalau dari bentuk seperti ini. Ini berarti upper ya. Diagonalnya kita cari diagonal. Ingat ya, diagonalnya jangan kebalik, bukan yang ke sana, tapi yang ke sini. Nah, kalau yang ini adalah yang lower triangular. Oke. Kemudian matriks satu lagi yaitu adalah matriks diagonal. Ini berarti matriks yang memiliki nilai yang non-zero hanya pada di nilai diagonalnya saja. Ini enggak ada ya sini. Oke, jadi dia yang selain diagonal, main diagonalnya dia nilainya 0. Nah, kalau misalkan sebuah matriks diagonal itu nilainya sama semua, maka dia bisa disebut sebagai scalar matrix. Scalar matrix. Ya. Oke, itu karena soal hitung-hitungan. Oke, mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa tanya di mikrofon atau via chat di Zoom. Ya. Oke. Berikutnya.